Tapi saya percaya semua itu ada rencana Tuhan. Kita tidak tahu. Setiap hati manusia itu bisa saja berubah seketika, bisa saja berubah perlahan-lahan, diubah oleh Tuhan. Sama seperti kita dulu, saudara, kita juga jauh dari Tuhan, tapi Tuhan memoles, membentuk hidup kita sehingga kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita buka lembaran baru tahun 2026 ini. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Kejadian pasal yang pertama ayat pertama sampai dengan ke-5. Saya akan bacakan firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kenapa saya ambil firman Tuhan dari Kejadian ini, saudara? Saya melihat bahwa ketika Tuhan hadir, maka segala sesuatunya akan mengalami hal yang baik dan akan ada perubahan besar. Nah, saudara, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dikatakan di sini saudaraku bahwa belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya saudara, Tuhan tidak langsung menciptakan seisi dunia ini sekaligus. Tuhan membentuknya perlahan-lahan. Diciptakan bumi, langit, lalu ada tahap-tahap berikutnya. Dia lihat masih belum ada keteraturan di sana, masih gelap gulita, kosong, belum ada penghuninya. Nah, saudara, masih kacau artinya, saudara. Secara logika kita lihat bahwa tidak ada apa-apa, hening, sepi, hanya roh Allah melayang-layang di atas permukaan dan samudra raya. Nah, saudara, setelah Tuhan memisahkan antara gelap dan terang, maka terjadilah sesuatu yang berbeda. Dikatakan di sini, saudaraku, bahwa Dia Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari menjadi terang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah datang bertindak, akan terjadi pergerakan yang besar. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang karena kita sekarang ini lebih banyak berinteraksi dengan dunia media, saudara, dengan sangat cepatnya, saudaraku, berita-berita di Amerika, di Israel, dimanapun bisa sampai ke sini, saudara. Kita bisa langsung connect. Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi di Indonesia? Tidak ada lagi yang disembunyikan, saudara, hari-hari ini, saudara. Ada banyak prediksi-prediksi manusia. Akan terjadi perang dunia ketiga, katanya. Nah, kalau ini terjadi, saudara, secara hitung-hitungan, saudaraku, ngeris akibatnya. Karena yang bertempur itu adalah negara-negara yang sangat hebat persenjataannya. Nah, itu prediksi orang. Ada lagi mengatakan, saudaraku, 7 hari akan gelap gulita, tidak ada lampu, tidak ada air. Banyak orang menakut-nakuti manusia itu, saudara. Saudara, kita tidak bisa memprediksi
apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, beberapa tahun, bahkan beberapa generasi ke depan, generasi anak-anak kita. Nah, saudara, yang kita ambil di sini, saudara, itu bahwa ketika firman Allah sudah hadir dalam kehidupan manusia, maka segalanya akan mulai menjadi teratur. Nah, saudara, semuanya dirancang oleh Tuhan. Tuhan berkuasa mengubah dan menata hidup manusia di dunia ini, saudara. Karena itu, saudara, kita tidak perlu khawatir di tahun 2026 ini, saudara. Karena Tuhan hadir dalam segala sesuatu di tahun 2026 ini. Semua dia pada masa tanpa bereng-bereng. Yang penting, saudara, kita connect dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan tahu Dia bisa mengubah itu, saudara. Orang mungkin akan ketakutan berperang, tapi mungkin tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Bisa saja, tapi bisa saja terjadi. Apapun masalah yang akan kita lihat ke depan, saudara, kalau Tuhan sudah datang membawa firman-Nya, maka segala sesuatu yang kita lihat dengan kasar mata, dengan pikiran logika manusia, bisa saja itu tidak akan terjadi. Nah, saudara, begitu juga dengan hidup kita. Apa sekarang yang saudara rasakan di tahun 2026 ini, saudara? Dalam hidupmu pribadi, di keluargamu, saudaraku. Kira-kira apa yang sulit, apa yang sedang kau pikirkan ke depan, yang menurut rancanganmu, pemikiranmu, semampu pemikiranmu, saudara, itu kami tidak akan mampu melewati semua itu. Dan anak-anak saya, anak-anak saudara, mungkin saudara berpikir 3 tahun, 5 tahun ke depan, bagaimana pekerjaan saya? Apakah saya masih tetap bekerja sampai anak saya nanti SMA, sampai anak saya nanti kuliah? Apakah saya mampu membuat mereka sekolah atau bekerja? Sedang kita hitung-hitung hari-hari ini, saudara. Apakah kita mampu menyelesaikan semua itu hanya dengan pikiran kita sendiri, dengan kemampuan intelektual kita, saudara? Lalu kita berkata dengan kemampuan kita, aku akan mampu. Saya percaya kita tidak akan mampu, saudara. Tapi hadirkanlah firman Allah dalam hidupmu, maka segala yang sulit, rumit, kacau di dalam kehidupanmu, saudaraku, apabila saudara mengundang firman Tuhan hadir dalam keluargamu, maka segala sesuatu akan bisa diubah oleh Tuhan, bisa diatur, ditata dengan dikelola baik oleh Tuhan. Kalau saudara membawa firman Tuhan, puji Tuhan. Kita mau saja, saudara. Firman Allah itu yang kita bawa terus. Seperti apapun yang terjadi di dunia ini, saudaraku, dengan segala fenomena yang terjadi, saudaraku, tidak perlu kita khawatir. Lalu yang kedua, saudaraku, bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, pada ayat-ayat yang saudara baca selanjutnya, saudara, ketika Dia menciptakan sesuatu, maka Tuhan melihat segala sesuatunya yang baik. Saudara baca berikutnya nanti di rumah saudara. Ketika Dia menciptakan, ciptaannya itu sangat baik. Nah, kebaikan yang diciptakan oleh Tuhan itu, itulah yang kita nikmati sekarang. Baik sumber daya alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan, itu yang kita nikmati, diolah oleh manusia itu sendiri, saudara. Sehingga menciptakan sesuatu yang membuat dari sumber daya alam itu saudara bisa bekerja, saudara bisa cari nafkah, saudara memiliki sesuatu. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang telah diciptakan, dijadikan oleh Tuhan dengan hebat dahsyat itu, saudaraku, boleh kita nikmati, saudaraku, tapi kita tidak boleh menjadikannya sebagai hal yang harus disembah dan menjadi pusat kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Saya katakan seperti ini. Ketika kita, saudara, memiliki sesuatu pekerjaan, memiliki suatu aset yang berharga, yang sudah kita raih dengan pencapaian kehidupan kita dalam pekerjaan kita, lalu kita bangga, saudara, kita senang, puas. Saya sudah mendapatkan ini, saya sudah menyimpan aset-aset saya segini. Kita puas,
lalu kita terus memusatkan kehidupan kita kepada apa yang sudah kita raih. Saudara, Tuhan tidak melarang kita menikmati semua ini, saudaraku. Apa yang sudah saudara hasilkan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, tapi jangan membuat itu menjadi pusat kehidupanmu yang begitu berharga, lalu engkau menjadikannya seperti berhala, lalu engkau menyembah-nyembah dia secara tidak langsung. Oh, saya harus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini yang salah, saudara. Boleh kita nikmati hasil jerih payah kita dari ciptaan Tuhan yang sudah terjadi, saudaraku. Kita olah, kita menjadi manusia yang memiliki sumber daya manusia yang hebat. Kita berhasil, lalu kita nikmati, saudara, hasil kerja keras kita. Tapi jadikanlah itu sebagai tempat untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan di tahun 2026 ini, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, banyaklah bersyukur. Apapun yang sudah terima dari hidup saudara di tahun 2025, syukurilah. Katakanlah kepada Tuhan, terima kasih. Berikan yang terbaik bagi dia. Ketika engkau sedang sibuk dengan pekerjaanmu, dengan apa yang saudara olah itu, saudara, jangan lupakan Tuhan. Tinggalkan pekerjaanmu itu kalau memang masih bisa, tapi utamakan hubunganmu dengan Tuhan menjadi hubungan yang spesial, yang terus terhubung dengan baik dengan Tuhan. Jangan-jangan karena hasil dari jerih payah kita, saudaraku, kita menjadi punya waktu yang sangat sedikit sekali untuk Tuhan. Tapi kita olah waktu kita dengan baik, saudara. Kita buat keseimbangan dengan Tuhan. Apa yang saudara peroleh, ya itu lebih baik, itu sangat baik. Tapi jangan itu menjadi celah, menjadi gap bagi saudara berhubungan dengan Tuhan. Saudara, saya melihat banyak orang yang berhasil, banyak orang yang sukses, saudara. Tapi setelah dia sukses, hubungannya yang dulu sangat dekat dengan Tuhan sebelum sukses sangat-sangat dekat. Tapi ketika dia sudah sukses meraih sesuatu, dia pun tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Di mata Tuhan, ini sangat menyedihkan, saudara. Saya percaya kita di tahun 2026 kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan semakin dekat-dekatkan hidup Tuhan. Lalu yang ketiga, saudaraku, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang dan lain sebagainya, saudaraku. Artinya, saudaraku, sekarang ini sudah terjadi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan hari-hari yang jahat ini, saudaraku, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Yesus Kristus. Dia sudah hadir sebagai manusia. Seharusnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitalah keturunan Adamlah yang menjalani hidup seperti manusia. Tapi dia mau rela turun menjadi manusia supaya dia merasakan apa yang saudara rasakan, supaya dia sanggup melihat, supaya dia melihat apa yang saudara lihat. Ketika dia menderita, kita menderita, saudara, dia pun tahu sampai di mana penderitaan sebagai manusia. Maka dia rela menjadi rupa manusia, dan dia sudah tinggal bersama-sama dengan kita, saudara. Dia pernah menjadi manusia seperti saudara, dan dia sudah turut merasakan seperti pujian kita, semua yang merasakan, kau juga sudah merasakan. Itu sangat menyentuh, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut. Tahun 2026 ini, saudara, Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Yesus hadir. Apapun yang kau rasakan sekarang, saudara mungkin sakit, saudara merasakan celaka, apapun yang saudara rasakan hari ini, engkau sedang dijamah oleh Tuhan. Rancangannya yang terjadi dalam hidupmu itu mungkin saudara tidak kuat atau merasakan sakit yang luar biasa. Tapi rancangan Allah itu rancangan yang baik. Dihita orang tenggani, alih di Tuhan tenggani. Nah haji tahilalai anggur di Tuhan tenggani. Bagi kita sangat menyakitkan sekarang ini, saudara. Tapi endingnya, saudara, itu yang perlu bagi kita. Di saat-saat kita merasakan pencobaan itu, saudara,
ujian itu. Sekarang ini kita belum tahu dampaknya dalam hidup kita ke depan. Tapi setelah semuanya berjalan sesuai dengan waktu, saudara, kita akan tahu inilah kerja Tuhan dalam hidup saya. Dia sudah mengerjakan saya begitu dahsyat. Dia sudah kerjakan hidupku menjadi seorang yang tahan uji, yang kuat, yang tidak lemah, yang tidak cengeng rohani. Nah, hari ini saudaraku, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Seperti Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan sudah hadir, segala yang kacau, segala yang susah, segala yang sakit, bukan berarti langsung disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya sendiri sampai dengan hari ini, saudara, tetap merasakan sakit, susah. Kalau saya hitung-hitung hidup saya lebih banyak susahnya. Baik di dunia pekerjaan, baik di apa saja, saudara. Holanda susah, pas kusung lego Holanda susah dulu ditanam. Tapi saya tetap jalani situ bersama dengan Tuhan saya. Karena saya percaya Dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Dan Dia tahu sampai seberapa sakitnya. Kadang saya pikir, butuh Tuhan itu kalau di diri right. Mampu pehode lagi mah, enggak mau gila langsung ini. Sekarang berpikir seperti itu, saudara. Udah sebenarnya itu adalah hidup ke Tuhan untuk rate. Asal udah beho yang kosong ini tolak udah be. Tuhan sudah tahu. Kemampuan manusia itu menderita sakit, Dia sudah tahu. Nah, ketika kita sampai di akhir ketidakmampuan kita, nah Tuhan di situ datang memberi kuasa kekuatan kepada kita. Nah, hari ini saudara, imani firman Tuhan. Hiduplah bersama dengan Kristus di tahun yang baru ini, saudara. Bawa istrimu, bawa anak-anakmu terus kepada Tuhan. Anak-anak itu paling susah, anak remaja atau muda sekarang. Saya berdoalah mendidik mereka, mengarahkannya seperti yang kita mau. Susah. Tapi saya hanya berdoa. Kita hanya dapat berdoa. Engkau saja yang mengerjakan segala rancanganmu di dalam Dia, Tuhan. Kalau mendokon lo Tuhan, mendokon ada gana hilala siap koi upasaha meludang di jalan. Ada waktu Tuhan akan bekerja di dalam kehidupannya. Kalau didahulukan, Dia akan membentuk sendiri anak-anak kita, sudah. Tetapi kita tetap terus katakan yang baik, katakan segala yang kita terima dari Tuhan, tetap perkatakan kepada Dia. Terima atau tidak terima, saudaraku, hari ini mungkin dia menolak. Esok meniru udah julu, naraku dia. Utolak doa karena tinggal. Tapi ada saatnya Tuhan menjamah saya. Itu hidup begini. Ayo PKI, kita tahu masa bertobat. Utantang sudah karena ada dengar. Tapi Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi saya untuk bertobat. Dan Dia dijamah saya. Nah, seperti itulah kepada anak-anak kita. Ada memang anak yang begitu cepat bertobat. Ada anak yang diperintah orang tuanya langsung iya langsung mau. Ya itu bagus. Tapi ada orang yang lain susah untuk diatur. Dangsa lupa sudah coba. Nah, hari ini saudara, ketika kita hari ini mendengarkan suara firman Tuhan, imanilah, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Jangan goyah iman. Apapun yang saudara lihat, baik pekerjaanmu tidak begitu jelas ke depan, percaya saja saudara. Anggo doa Tuhan di bagasan mulut apalah bagian kita. Tapi kita jangan sombong. Kita selalu meminta yang sangat-sangat hebat dulu dari Tuhan. Ya, kita dengan rendah hati kita terima apa yang diberikan Tuhan hari ini, kita terima. Karena itulah bagian yang mungkin masih kita terima. Nah, hari ini Bapak yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar malam hari ini kita imani, kita pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus pada malam hari ini kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, nanti kita doakan Bapak